Desa Sukarawu dikenal damai hingga anak-anak usia 10-12 tahun mulai meninggal mendadak dengan cara misterius. Mata melotot, bibir membiru, dan tubuh terjatuh begitu saja. Ridwan, marbot tua yang dulunya Kiai Sakti, mencium keanehan. Penyelidikannya membawanya pada Burina, pendatang baru yang ramah dan dicintai warga. Namun, di balik senyumannya, tersembunyi pesugihan kelam dengan tumbal nyawa anak-anak. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Desa Sukarawu, nama yang indah untuk tempat yang seolah diberkahi kedamaian sejak dulu kala. Dikelilingi hamparan sawah hijau dan hutan kecil di sebelah utara, desa ini seperti potret ketenangan dari buku dongeng. Pagi-pagi terdengar suara ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman sambil saling menyapa, dan anak-anak berlarian ke madrasah dengan seragam putih-putih yang belum tentu bersih sampai siang. Ridwan, lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun, berjalan perlahan dengan tongkat kayunya menuju masjid yang terletak di tengah desa. Ia adalah marbot Masjid Al-Huda, orang yang mengurus kebersihan, adzan, dan hal-hal kecil lainnya di rumah Allah itu. Ridwan tinggal sendirian di rumah panggung tua peninggalan orang tuanya. Istrinya sudah wafat 5 tahun lalu. Anak-anaknya merantau ke kota dan jarang pulang. Penduduk desa mengenal Ridwan sebagai sosok sederhana dan taat. Ia tidak banyak bicara, jarang ikut bergosip di pos ronda, dan lebih sering terlihat duduk di teras masjid, membaca Al-Quran atau berzikir. Tapi yang tak banyak tahu, Ridwan dulunya adalah seorang kiai yang sakti. Ia pernah menolong banyak orang dari gangguan gaib, mengobati orang kesurupan, bahkan mengusir makhluk halus yang menghuni hutan utara. Namun sejak kematian istrinya, Ridwan memutuskan pensiun dari dunia itu. Ia memilih menjalani hari-hari terakhirnya dengan damai, menjauh dari perkara-perkara yang tak terlihat mata. Namun, kedamaian itu perlahan pudar. 8 bulan lalu, datanglah seorang warga baru. Namanya Burina. Wanita paruh baya berusia sekitar 45 tahun. Ia membeli rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tak berpenghuni. Rumah yang letaknya di pinggir desa, tak jauh dari sumur tua yang jarang dipakai warga. Burina dikenal sangat ramah. Ia sering membawa kue untuk para tetangga. Rajin ikut pengajian ibu-ibu, bahkan menyumbang karpet baru untuk masjid saat bulan Ramadan. Orangnya baik, enggak sombong walau katanya dulu pernah kerja di kota besar. Begitu kata Bu Marni, tetangga sebelahnya. Burina tinggal sendiri. Suaminya dikabarkan sudah lama meninggal karena sakit, dan ia tidak memiliki anak. Ia membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual kebutuhan harian yang perlahan menjadi andalan warga sekitar karena lengkap dan murah. Tapi 6 bulan lalu, ketenangan desa Sukarawu mulai retak. Kejadian itu bermula saat Arfan, anak laki-laki usia 10 tahun, ditemukan meninggal mendadak di halaman rumahnya sendiri. Tidak ada luka, tidak ada bekas gigitan atau bekas penyakit. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan bibirnya membiru seolah tercekik sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada suara jeritan. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Hanya suara jatuh, duk, yang didengar oleh sang ibu dari dapur. Pak Lurah mendatangkan bidan desa dan juga seorang dukun urut tua dari kampung sebelah. Keduanya hanya menggeleng. Enggak ada luka luar. Detak jantungnya berhenti tiba-tiba. Ini seperti mati lemas, tapi anehnya tidak ada tanda dicekik. Ujar Bu Rahayu, sang bidan. Bisa jadi diserang angin duduk. Tambah dukun itu, mencoba menenangkan. Namun Ridwan tahu, itu bukan angin duduk. Ia pernah melihat tubuh seperti itu sebelumnya. Dulu,
Saat ia masih aktif menangani kasus-kasus gaib, wajahnya seperti melihat setan. Gumamnya pelan saat menatap jenazah Arfan setelah dimandikan. Tak lama setelah kematian Arfan, suasana desa kembali tenang, meski tidak seperti dulu. Anak-anak tak lagi leluasa bermain hingga sore. Para orang tua lebih waspada. Tapi kehidupan tetap berjalan. Hingga Tari, anak sematawayang Buyati, ditemukan meninggal dunia. Kali ini lebih mencengangkan. Tari ditemukan oleh kakaknya sendiri di jalan setapak yang mengarah ke sumur tua, sekitar 20 meter dari rumah Burina. Ia hendak pulang dari rumah temannya, tetapi tak pernah sampai. Tubuhnya terbujur kaku di antara rerumputan. Sama seperti Arfan, mata melotot, bibir membiru, tidak ada luka. Warga mulai resah. Banyak yang menyarankan agar jalan menuju sumur tua ditutup. Beberapa bahkan menyarankan sumur itu ditimbun saja. Tapi sebagian warga lain menolaknya karena air sumur itu masih kadang dipakai untuk menyiram tanaman atau mencuci kaki saat musim hujan. Burina yang rumahnya dekat dengan lokasi kejadian tampak sangat peduli. Ia mendatangi rumah duka, membawa makanan, memeluk Buyati yang menangis histeris, dan ikut dalam doa bersama. Kasihan banget, saya sampai nggak bisa tidur tadi malam, ujar Burina di pengajian malam ketiga. Suaranya terdengar tulus. Air matanya pun jatuh. Warga semakin kagum padanya. Burina ini orang baik, kata banyak orang. Baru pindah sudah peduli sama lingkungan. Namun bagi Ridwan, kematian kedua ini membuat semua tanda menjadi lebih jelas. Ia mulai mencatat, 2 anak meninggal dalam 2 bulan, dengan cara yang sama, dan berada dalam lingkaran yang sama, dekat rumah Burina dan sumur tua. Ia teringat sesuatu dari masa lalunya, kisah tumbal pesugihan anak, ilmu hitam terlarang yang menuntut nyawa anak-anak untuk ditukar dengan kekayaan, keberuntungan, atau keselamatan. Ridwan tidak mau gegabah. Ia belum bisa menuduh siapapun. Tapi malam itu, ia mulai merapal doa-doa lama yang pernah membuatnya ditakuti makhluk halus. Ia menyalakan dupa cendana peninggalan almarhum gurunya, duduk bersila di dalam kamarnya yang gelap, dan mulai menguji kepekaan batinnya. Dan ia merasakan sesuatu. Angin malam yang dingin terasa menggigit kulitnya. Nafasnya berat. Bayangan hitam melintas di dinding rumah, meski tidak ada lampu menyala. Lalu terdengar suara samar-samar, seperti anak kecil menangis dari kejauhan. Ridwan membuka matanya. Tangannya gemetar. Ini bukan perbuatan manusia biasa, ini ada campur tangan jin. Bisiknya pada diri sendiri. Malam itu, ia memutuskan untuk memulai penyelidikan diam-diam. Bukan sebagai marbot, tapi sebagai seorang kiai tua yang bangkit kembali demi menyelamatkan desanya. Ia mengamati rumah Burina dari jauh, dari sela-sela pohon jambu di dekat surau. Rumah itu tampak biasa saja. Lampu teras menyala terang. Ada aroma wangi dari dapurnya. Mungkin sedang membuat teh atau membakar kue. Tapi batin Ridwan berkata lain. Ada yang disembunyikan wanita itu. Dan Ridwan tahu, waktu tidak banyak. Jika ia tidak bertindak cepat, akan ada anak ketiga yang jadi korban. 3 minggu setelah kematian Tari, suasana desa makin mencekam. Keceriaan anak-anak nyaris lenyap. Mereka tak lagi berani bermain di luar rumah, apalagi saat menjelang maghrib. Orang tua menjadi lebih ketat. Bahkan sebagian melarang anak-anak pergi ke warung sendirian. Namun teror itu belum berhenti. Korban ketiga adalah Bagas, anak dari Pak Hendra, pedagang sayur. Pagi itu Bagas diminta ibunya membeli garam ke warung. Tapi ia tak pernah kembali.
Tubuhnya ditemukan warga sekitar jam 9 pagi, tergeletak di dekat pagar belakang rumah Bu Rina, tepat di bawah pohon pisang yang lebat. Kondisinya sama persis seperti dua korban sebelumnya. Mata melotot, bibir membiru, tubuh kaku membujur. Tangis histeris ibunya memecah pagi itu. Warga berkumpul, bingung dan ketakutan. Sudah 3 anak, semua masih kecil, ini nggak wajar, ujar Pak Lurah dengan wajah tegang. Sore harinya, digelar musyawarah darurat di balai desa. Banyak warga bersuara. Apakah ini penyakit? Atau kutukan? Ada yang menyarankan memanggil paranormal dari kota. Tapi ada juga yang menentang keras. Ridwan hadir di pojok ruangan. Diam tapi mencatat segalanya. Ia tidak berbicara satu patah kata pun. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini sudah masuk dalam pola pesugihan. Dan yang paling mencolok, semua korban meninggal dalam radius dekat rumah Bu Rina. Ridwan pulang dari musyawarah dengan langkah berat. Setelah sholat Isya, ia kembali duduk di ruangannya. Ia membuka kitab lamanya yang telah berdebu, kitab doa-doa benteng gaib, kitab ilmu tolak bala dan pemutus sihir. Sambil membaca perlahan, Ridwan meneteskan air mata. Ia tak menyangka di usianya yang tua ini, ia harus kembali menghadapi kegelapan lama. Malam itu, ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Ridwan berdiri di tengah sawah. Langit gelap, penuh kabut. Tiba-tiba terdengar suara anak-anak menangis. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok kecil berjalan perlahan, menatapnya dengan wajah kosong. Salah satunya, Bagas, membuka mulut tapi tak ada suara keluar. Ia menunjuk ke arah sumur tua, lalu menghilang. Ridwan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya berat. Ia langsung mengambil air wudhu dan menunaikan sholat malam. Selesai sholat, ia duduk lama, termenung. Aku harus pergi ke sumur itu. Pagi harinya, dengan membawa tasbih dan botol berisi air doa, Ridwan menyusuri jalan setapak menuju sumur tua yang terletak di belakang rumah Bu Rina. Ia pura-pura hendak membersihkan diri, agar tak menarik perhatian. Ketika sampai di dekat sumur, ia berdiri lama, merasakan hawa sekitarnya. Dan ia merinding. Udara di sekitar sumur itu lebih dingin dari tempat lain. Seolah waktu berhenti. Burung tidak berkicau. Angin berhenti bertiup. Dan yang paling mencolok, Ridwan mencium bau anyir, campuran darah dan dupa gosong. Bau yang hanya ia kenal dari kasus-kasus pesugihan zaman dulu. Ia mendekati sumur dan memperhatikan bebatuan di sekitarnya. Di sela-sela batu lumut, Ridwan menemukan sisa-sisa abu dan bekas bunga 7 rupa. Ada juga benang merah yang melilit potongan kuku, tanda klasik dari ritual pemanggilan jin. Astagfirullah. Ini bukan hanya dugaan, bisik Ridwan lirih. Tepat ketika Ridwan hendak pergi, ia mendengar sesuatu, tawa kecil anak-anak, lalu suara langkah kaki dari arah belakang. Ridwan menoleh cepat. Tak ada siapapun. Namun dari kejauhan, ia melihat Bu Rina berdiri di depan rumahnya. Wajahnya tak tersenyum seperti biasanya. Wajah itu datar dan dingin. Malam harinya, Ridwan kembali ke masjid dan membaca Al-Quran sambil merapal doa khusus untuk keselamatan anak-anak desa. Ia tak bisa tidur. Hatinya berdebar. Pikirannya penuh kecemasan. Namun ia tetap menjaga rahasia ini sendirian. Esok harinya, korban keempat jatuh. Rini, anak berusia 10 tahun, keponakan Bu Karsih, ditemukan meninggal di dalam kamar saat tidur siang. Tak ada tanda-tanda sakit.
Tapi sang ibu mengaku malam sebelumnya Rini mengigau, menyebut-nyebut, ibu yang cantik bawa boneka hitam. Itu membuat Ridwan semakin yakin. Bu Rina bukanlah wanita biasa. Namun semua warga masih tertipu. Bu Rina tetap dianggap dermawan. Bahkan semakin dikasihani karena selalu ikut membantu setiap keluarga korban. Hanya Ridwan yang tahu, kematian ini bukan kebetulan. Ini tumbal. Hening dini hari menyelimuti desa Sukarawu. Lampu-lampu rumah telah padam. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Tapi di dalam masjid kecil Al-Huda, cahaya remang dari lampu minyak menyinari satu sosok yang tengah khusyuk bersujud. Ridwan belum tidur sejak maghrib. Matanya sayu tapi hatinya menyala. Setelah keempat anak meninggal dengan cara yang sama, dan tanda-tanda semakin menguat, ia tak bisa lagi menutup mata. Ini bukan sekadar gangguan, ini kutukan buatan manusia. Seseorang di desa ini bersekutu dengan jin dan mempersembahkan tumbal anak-anak demi sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Dan Ridwan tahu betul bagaimana cara kerja kegelapan semacam ini. Ia membuka kembali sebuah kitab tua berbalut kain putih. Halamannya kuning kecoklatan, sebagian robek, tapi huruf-huruf Arab dan simbol-simbol di dalamnya masih jelas. Kitab itu diberikan oleh gurunya puluhan tahun lalu, ketika Ridwan masih menjadi santri pengusir jin di sebuah pesantren tua di Jawa Timur. Ia ingat bagaimana ia dulu dipercaya menyelesaikan banyak kasus, mengusir siluman ular di ladang, menghentikan kiriman santet, hingga menutup tempat-tempat pemujaan rahasia. Tapi Ridwan berhenti setelah satu kejadian tragis. Saat ia gagal menyelamatkan seorang anak yang dijadikan tumbal oleh orang tuanya sendiri. Sejak itu, Ridwan merasa terlalu tua untuk melawan dunia gaib. Namun sekarang, anak-anak kembali jadi korban, dan tak seorang pun di desa ini tahu cara menghentikannya. Pagi harinya, Ridwan bertemu Pak Lurah secara pribadi. Mereka berbincang di pendopo kantor desa. Ridwan tak menyebut nama siapa-siapa, tapi ia meminta izin untuk mengadakan ruqyah keliling dan doa bersama dari rumah ke rumah. Kita perlu memperkuat perlindungan desa ini, Pak Lurah. Ini bukan penyakit biasa, kata Ridwan dengan suara rendah namun tegas. Pak Lurah menatapnya ragu. Sampean maksud, ada yang main ilmu hitam? Ridwan mengangguk pelan. Pak Lurah menghembuskan napas berat. Saya juga merasa begitu. Tapi kalau sampai kita tuduh orang tanpa bukti, bisa jadi fitnah. Saya tidak akan menuduh. Tapi saya akan cari buktinya, jawab Ridwan. Dan saya harapan jenengan izinkan saya mulai dari sumur tua itu. Pak Lurah terdiam, lalu perlahan mengangguk. Hari itu juga, Ridwan mulai berkeliling, mendatangi beberapa rumah, memberikan air doa untuk diminum anak-anak, dan meminta agar mereka tidak keluar rumah saat matahari mulai tenggelam. Warga mulai resah, dan diam-diam mereka mulai mengikuti anjuran Ridwan meski tidak secara terbuka. Malam harinya, Ridwan kembali ke sumur tua. Kali ini, ia membawa sebatang tongkat kayu kemenyan yang ia bakar di sekitar sumur sambil melafalkan ayat-ayat perlindungan. Sesekali ia menyiramkan air doa ke bibir sumur, dan menancapkan paku besi kecil di 4 sudut tanah sekitar. Tiba-tiba, suara seperti angin menerjang muncul dari dalam sumur. Bau amis langsung menyebar. Daun-daun kering berjatuhan meski tidak ada angin. Lalu terdengar suara geraman rendah. Bukan manusia. Bukan hewan biasa. Ridwan memejamkan mata, menggenggam tasbihnya erat. Dan di ujung malam, ia melihat sosok itu. Bayangan hitam berukuran besar, bermata merah menyala, muncul sebentar di bibir sumur. Tak berbentuk jelas,
tapi memiliki rambut panjang, tangan berbulu, dan wajah yang tertutup kain hitam. Jin tumbal. Itu bukan jin biasa. Jin itu hanya datang bila ada ikatan perjanjian. Ridwan tahu, seseorang di desa ini memeliharanya. Seseorang yang mengikat janji, lalu menyerahkan tumbal anak-anak. Dan Ridwan yakin sekarang, jin itu bukan muncul dari dalam sumur karena iseng. Jin itu dipanggil dari dalam rumah Burina. Keesokan paginya, Ridwan berjalan ke rumah Burina dengan alasan membeli beras. Ia melihat wanita itu seperti biasa, senyum hangat, ramah, dan bersahaja. Tapi Ridwan kini melihat lebih dalam, aura gelap di balik mata dan gerak tubuh Burina. Ketika Ridwan memasuki dapurnya, ia sengaja menjatuhkan gantungan kunci ke lantai dan membungkuk untuk memungutnya. Di bawah meja dapur, ia melihat botol kecil berisi cairan merah, seikat rambut anak-anak, dan batu hitam yang berdenyut halus. Pusaka panggil jin, desis Ridwan dalam hati. Saat Burina membalikkan badan, Ridwan langsung berdiri dan tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Maaf, tadi saya menjatuhkan kunci. Oh, tidak apa-apa Pak Ridwan, jawab Burina tenang. Tapi Ridwan sudah cukup tahu. Ia tidak perlu menuduh, tidak perlu berteriak. Ia butuh waktu dan kekuatan doa. Jin itu terlalu kuat untuk diusir dengan emosi. Tapi dengan kekuatan langit, bahkan makhluk terjahat pun akan tunduk. Malam itu, Ridwan menutup pintu rumahnya, mengunci semua jendela, lalu mulai mempersiapkan doa pemutus perjanjian gaib. Malam Jumat tiba. Desa Sukarawu diliputi suasana mencekam. Hujan rintik mulai turun sejak maghrib, menambah dingin malam yang sudah terasa berat sejak sore. Angin mendesis di antara pohon pisang dan bambu yang tumbuh liar di sekitar sumur tua. Di dalam rumahnya yang sederhana, Ridwan duduk bersila menghadap kiblat. Di depannya terbentang sajadah, beberapa helai daun bidara, garam kasar, dan botol air yang telah dibacakan ayat-ayat pelindung. Di tangan kirinya, ia memegang tasbih kayu cendana warisan gurunya. Di tangan kanannya, sebuah kitab doa berbahasa Arab pegon terbuka di halaman tengah. Di luar, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ridwan memejamkan mata, merapal doa dengan suara pelan namun mantap. Ia sedang memanggil, bukan jin, tapi petunjuk dari Allah. Sebab hanya dengan pertolongan langit, ia bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya di balik semua kematian anak-anak itu. Saat zikir mencapai puncaknya, Ridwan merasakan tubuhnya mulai ringan. Hawa dingin menyergap, dan seperti malam-malam sebelumnya, ia kembali melihat. Ia berdiri di tengah jalan setapak desa. Di kejauhan, tampak rumah Burina, namun tidak seperti biasanya. Rumah itu kini tampak lebih besar, gelap, dan berdiri dalam kabut tebal. Dari balik kabut, muncul bayangan anak-anak berjalan pelan dengan langkah lemas. Di belakang mereka, sesosok makhluk besar dengan mata merah dan kuku panjang menyeret rantai besi, menatap Ridwan dengan tatapan marah. Ini rumahnya, gumam Ridwan dalam batin. Dan itu tuannya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah samping. Seorang anak, Bagas, mendekat, memegang ujung baju Ridwan. Pak, tolong, dia janji nggak ambil kami lagi kalau dapat 7. Bisiknya sebelum menghilang. Ridwan terbangun dari semedi. Nafasnya berat, matanya sembab. 7 tumbal, katanya lirih. Saat ini sudah 4 anak yang menjadi korban. Jika jin itu menuntut 7 nyawa, maka masih ada 3 lagi yang terancam. Ridwan tahu,
Ia harus bertindak malam ini juga. Ia berdiri, mengambil jas hujannya, lalu berjalan pelan menembus gerimis menuju rumah Burina. Sesampainya di depan pagar, ia melihat lampu rumah masih menyala. Ridwan mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian, Burina membuka pintu dengan wajah keheranan namun tetap tersenyum. "Pak Ridwan? Ada apa malam-malam begini?" Ridwan tersenyum. "Maaf mengganggu, Bu. Saya hanya ingin bicara sebentar tentang semua yang terjadi akhir-akhir ini." Burina tampak gugup sesaat, tapi tetap mempersilakan masuk. Di ruang tamu, Ridwan duduk tenang. Pandangannya menyapu sekeliling ruangan, lalu berhenti pada vas bunga di sudut rumah. Ia bisa merasakan energi hitam menguar dari situ. "Saya tahu, Bu. Semua ini bukan kebetulan," kata Ridwan pelan. Burina terdiam. "Saya juga tahu tentang benda di bawah meja dapur. Tentang sumur tua. Tentang 7 tumbal." Wajah Burina menegang. Matanya membelalak. Senyum yang sejak tadi dipaksakan kini lenyap. Ia berdiri dari kursinya dan melangkah mundur, menjauh dari Ridwan. Siapa kau sebenarnya?" desisnya pelan. Suaranya kini berat dan bukan lagi suara seorang perempuan. Ridwan berdiri perlahan. "Saya bukan siapa-siapa. Hanya marbot tua yang dulu pernah melawan makhluk sepertimu." Mata Burina berubah hitam. Tubuhnya bergetar. Dari mulutnya terdengar suara cekikikan tajam. Lalu, tiba-tiba, semua lampu padam. Suasana menjadi gelap total. Hanya tersisa nyala samar dari lilin kecil di sudut ruangan. Ridwan mengangkat botol air doa dan menyiramkan ke arah Burina. Terdengar jeritan melengking. Tubuh Burina terpental ke dinding. Asap hitam keluar dari mulutnya. Dari arah langit-langit, sosok jin pesugihan muncul. Besar, gelap, bermata merah, lidah menjulur panjang, melayang turun sambil menatap Ridwan dengan benci. "Kau mengganggu perjanjian kami." Suaranya bergema berat. Ridwan tidak gentar. Ia membuka kitab dan mulai membaca doa pemutus perjanjian. Ayat-ayat yang diturunkan untuk memutus ikatan manusia dan jin kafir. Jin itu meraung, menggeliat, dan mencoba melompat ke arah Ridwan, tapi terhenti di tengah udara, seperti tercekik kekuatan tak terlihat. Burina mulai menangis keras. Suaranya kembali seperti semula. Ia memohon-mohon. Jangan ambil aku. Aku belum siap. Aku cuma ingin hidup lebih baik." Ridwan menatapnya dengan iba. Tapi perjanjian pesugihan tidak mengenal ampun. Setelah kontrak putus, jin akan menuntut ganti rugi. Biasanya nyawa tuan yang mengikatnya. Jeritan Burina menggema saat jin itu menyatu ke tubuhnya. Lalu hening. Tubuh Burina jatuh ke lantai. Matanya melotot. Bibirnya membiru. Ia meninggal dalam keadaan yang sama seperti anak-anak yang pernah dikorbankannya. Ridwan menutup matanya, membaca doa terakhir. Ia tahu semuanya belum selesai, tapi untuk malam ini, kejahatan itu telah dihentikan. Pagi di desa Sukarawu tak seperti biasanya. Langit yang biasanya cerah kini diselimuti awan gelap, dan embun terasa lebih dingin dari biasanya. Warga satu persatu berkumpul di depan rumah Burina, penasaran dengan kabar yang menyebar cepat. Burina ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya, dengan kondisi mengenaskan. Pak Lurah datang, begitu pula bidan dan 2 orang aparat desa. Mereka menemukan tubuh Burina dalam posisi terduduk di ruang tamu, dengan mata membelalak dan bibir membiru. Tak ada tanda-tanda kekerasan. Tak ada luka, hanya ekspresi ketakutan luar biasa yang terpahat di wajahnya.
Seperti korban yang lain, gumam salah seorang warga. Namun, tidak ada anak-anak yang jadi korban kali ini. Yang meninggal adalah Bu Rina sendiri, wanita ramah, dermawan, dan aktif di kegiatan desa. Banyak yang tak percaya, tapi Ridwan tahu, inilah harga yang harus dibayar oleh seseorang yang mengikat janji dengan jin demi kekayaan. Saat semua orang masih sibuk berspekulasi, Ridwan berdiri di depan masjid. Ia memanggil Pak Lurah dan beberapa tokoh masyarakat. Kita harus membersihkan desa ini. Bukan hanya rumahnya, tapi tempat-tempat yang telah dinodai oleh ilmu hitam, ujar Ridwan. Pak Lurah mengangguk penuh pengertian. Maksud panjenengan sumur tua itu? Ridwan menatapnya dalam. Ya, tempat itu jadi pintu keluar masuknya jin pesugihan. Perjanjian sudah diputus, tapi jejaknya masih tertinggal. Sore harinya, di bawah pengawasan Pak Lurah dan beberapa warga terpercaya, Ridwan memimpin ritual penutupan sumur tua. Ia membawa air doa, garam, tanah dari masjid, dan 7 daun bidara. Doa-doa dilantunkan, ayat-ayat perlindungan dibacakan, dan satu persatu benda yang digunakan untuk sihir dibakar lalu dikubur. Saat air doa dituang ke dalam sumur, terdengar suara seperti erangan rendah dari dalamnya. Bau anyir kembali tercium, namun segera hilang saat Ridwan menancapkan tongkat besi yang telah dibacakan doa pemutus ke bibir sumur. Setelah itu, sumur ditutup secara permanen dengan semen dan batu besar. Mulai hari ini, tidak seorang pun boleh mendekati tempat ini tanpa izin, apalagi membongkarnya, tegas Ridwan. Warga mengangguk, tak satu pun berani membantah. Malamnya, Ridwan kembali ke masjid, bersujud lama di mihrab. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya terasa lelah luar biasa. Namun hatinya tenang. Ia tahu, tugasnya belum benar-benar selesai, tapi perjanjian gaib telah diputus. Beberapa hari setelah itu, suasana desa perlahan kembali seperti semula. Anak-anak mulai bermain lagi, meski belum sepenuhnya ceria. Warga kini lebih sering datang ke masjid, mengikuti pengajian yang diadakan Ridwan setiap malam Jumat. Banyak yang mulai memasang ayat kursi di rumah dan menggantung kaligrafi doa pelindung di dinding. Namun Ridwan tak lengah. Ia tahu bahwa bekas pesugihan tidak hilang begitu saja. Jin pesugihan mungkin telah kalah, tapi kadang mereka mencari wadah baru, rumah yang kosong, jiwa yang lemah, hati yang penuh ambisi. Suatu malam, ketika Ridwan duduk sendirian di serambi masjid, seorang anak kecil menghampirinya. Namanya Zaki, usia 11 tahun. Pak Ridwan, semalam aku mimpi. Rini datang, kata Zaki pelan. Ridwan memandangnya lembut. Apa yang dia bilang? Dia senyum. Dia bilang sekarang sudah tenang. Tapi, dia minta masjid jangan pernah kosong. Dia takut tempat itu jadi gelap lagi. Ridwan tersenyum, lalu mengusap kepala Zaki. Insya Allah, masjid ini akan selalu hidup. Selama ada orang yang berdoa dan mengaji, tak akan ada makhluk kegelapan yang berani mendekat. Anak itu tersenyum lalu pergi. Berlari kecil menyusuri jalanan desa yang basah oleh embun malam. Ridwan memandangi langit. Bintang-bintang mulai bermunculan di sela awan yang menipis. Angin malam mengelus janggutnya yang putih. Ia tahu, usianya tak lama lagi. Tapi selama Allah masih memberinya napas, ia akan menjaga desa ini dari kegelapan. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan doa, niat yang tulus, dan iman yang tak bisa dibeli oleh emas atau kekayaan. Dan di bawah remang cahaya bulan, Ridwan berbisik dalam hati, "Ya Allah,
Lindungilah desa ini dari jin, dari manusia berhati jin, dan dari hati yang mudah tergoda. 6 bulan telah berlalu sejak kematian Burina dan pemutusan perjanjian pesugihannya. Desa Sukarawu perlahan kembali tenang, seolah tak pernah dilanda mimpi buruk yang menelan nyawa anak-anak tak berdosa. Namun bagi Ridwan, kejadian itu menjadi luka dalam yang takkan pernah benar-benar sembuh. Setiap sore, Ridwan duduk di serambi masjid, memandangi anak-anak yang kini kembali bermain layang-layang dan kejar-kejaran di halaman masjid. Tawa mereka yang dulu sempat hilang, kini terdengar nyaring kembali, seolah menjadi bukti bahwa kehidupan perlahan pulih. Namun di hatinya, Ridwan tahu bahwa kegelapan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidur, menunggu pintu terbuka kembali. Pada suatu malam Jumat, setelah pengajian, Ridwan memanggil 3 pemuda desa yang rajin mengaji dan ikut membantu dalam pembersihan sumur kutukan waktu itu. Rian, Aldi, dan Fauzan. "Kalian tahu," kata Ridwan sambil menatap mereka, "dunia ini tak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga jin, dan kadang manusia yang hatinya lebih gelap dari jin." Ketiganya mengangguk perlahan. "Ilmu yang aku pelajari dulu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk melindungi. Kalian harus mulai belajar, karena aku tak akan lama lagi." Fauzan terkejut. "Pak Ridwan, panjenengan masih kuat, masih sehat. Jangan bicara begitu." Ridwan tersenyum kecil. "Tenaga memang masih kuat, tapi waktu terus berjalan. Dan penjaga cahaya di desa ini tak boleh berhenti di aku. Kalian harus menjadi penerus. Bukan sebagai kiai, bukan sebagai orang sakti, tapi sebagai orang yang tahu dan sadar bahwa kejahatan tak selalu terlihat, dan tak semua bisa dilawan dengan tangan." Sejak malam itu, Ridwan mulai mengajari mereka. Bukan ilmu kebal atau jampi-jampi, melainkan ilmu pelindung diri dan zikir pelindung kampung, doa-doa ruqyah, serta tanda-tanda ketika jin pesugihan mulai mencari mangsa. 3 bulan kemudian, Ridwan jatuh sakit. Tubuhnya melemah, suara parau, namun wajahnya tetap teduh. Setiap hari ia hanya bisa berbaring di serambi masjid, ditemani suara azan dan anak-anak yang terus mengaji di dalam. "Pak Ridwan," kata Zaki suatu siang, sambil mengelap kening lelaki tua itu, "aku ingin seperti panjenengan." Ridwan membuka mata pelan. "Kau sudah seperti aku, Nak, karena kau peduli dan kau tahu bahwa dunia ini harus dijaga." Satu malam di bulan Ramadan, Ridwan berpulang. Warga desa menangis. Masjid penuh sesak. Bahkan hujan turun deras, seolah langit ikut berkabung. Pemakamannya dilakukan dengan sederhana, tapi hikmat. Di antara jamaah, tampak wajah-wajah yang dulu nyaris kehilangan anak-anak mereka, kini berdiri dengan hati penuh penghormatan. Rian, Aldi, dan Fauzan duduk di sudut makam Ridwan, menunduk dalam diam. "Kita akan lanjutkan perjuangannya," ucap Rian pelan. "Tak akan kita biarkan desa ini kembali dalam kegelapan," sambung Aldi. "Dan kalau ada yang mencoba, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujar Fauzan sambil memegang mushaf kecil warisan dari Ridwan. Tahun demi tahun berlalu. Desa Sukarawu dikenal sebagai desa religius dan aman, tempat di mana anak-anak diajarkan zikir sejak kecil dan warga tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Masjid selalu hidup, tidak pernah sepi. Namun suatu malam, sebuah mobil mewah melintas dan berhenti di pinggir desa. Seorang perempuan muda turun dengan gaun mencolok dan riasan berlebihan. Ia melangkah masuk ke sebuah rumah kosong di ujung desa. Beberapa hari kemudian, tetangga mulai heran. Rumah itu selalu wangi kemenyan,
dan terdengar suara gamelan lembut dari dalamnya tengah malam. Sampai suatu malam, Fauzan yang kini menjadi imam muda di masjid mendapat firasat tak enak. Ia pun mengetuk pintu rumah itu. Perempuan itu membuka, tersenyum manis. "Mau bertamu malam-malam begini, Ustadz?" Tapi senyumnya hanya bertahan sedetik, sebelum berubah menjadi tatapan dingin. "Apa ada yang salah dengan saya?" Fauzan memandangnya tajam. "Saya hanya ingin memastikan, apakah ibu datang membawa terang, atau membawa gelap yang baru?" Perempuan itu tertawa kecil, lalu menutup pintu perlahan. Fauzan berdiri sejenak, lalu berbalik pergi. Ia tahu, ujian baru akan segera datang. Tapi dia tidak sendiri. Dia, Aldi, Rian, dan para anak didik Ridwan kini siap menjaga. Karena sebagaimana pesan terakhir Pak Ridwan, selama masjid berdiri, selama ada yang berdoa, maka cahaya tak akan pernah padam di desa ini. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.